Halo YouTuber pemula, kenalin gue Papa Rama. Gue mendapat apa ya, challenge dan atau mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman gue itu yang di dunia YouTube ini. Coba dong lu buat channel khusus dengan tips and trick, terus posting timeline dari awal upload sampai dengan saat ini. Nah sekarang ini gue itu mau membuat channel dari nol yang insya Allah nantinya akan gua upload untuk timelinenya bagaimana perjalanan YouTube gua ini. Nah, YouTube ini adalah Papa Rama Tips and Trick. Sekarang kita lanjut aja langsung ke YouTube Studio, oke? Nah, para YouTuber pemula, sekarang ini gua ada di channel baru gua. Ini bisa dilihat, kalian lihat di sini. Subscriber saat ini itu masih nol. Ini baru banget emang dibikin. Sekarang namanya Papa Rama Tips and Trick. Nah ini logonya juga untuk sementara aja, nanti belum gue siapin bagaimana logonya. Sekarang kita langsung aja kita setting untuk dasarnya. Yang pertama kita masuk itu ke setelan ya. Kita klik nih di bawah sini setelan. Nah sini ada ya, mungkin kalian tuh udah nggak asing lah dengan settingan ini. Yang pertama, tapi ini kalau memang nggak disetting pun juga bakal akan pengaruh seperti itu. Yang pertama adalah ini untuk mata uang. Ini memang berhubungan dengan domisili kalian dan juga nanti akan monetas itu bagaimana. Untuk sini gua pasang ini settingnya itu IDR ya, atau rupiah Indonesia. Selanjutnya kita mulai ke channel. Nah ini itu di info dasar, di tab info dasar kita bisa lihat negara domisili, karena gue memang di Indonesia dan konten gue ini berbahasa Indonesia, gue settingnya di Indonesia. Nah kalau kalian memang mau untuk go internasional dan lain-lain, kalian bisa settingnya sesuka-suka kalian lah, mau setting di mana seperti itu. Nah terus untuk kata kunci atau tag, nah ini tag ini berbeda dengan tag yang di pas kita upload ya, karena kata kunci ini itu yang mencerminkan apa itu channel kalian itu seperti apa sih. Untuk saat ini sih karena gua ini akan buatnya itu untuk tips and trick seputar YouTube, jadi gua itu setnya ini ya, ini sebenarnya masih sementara sih, nanti untuk seberjalannya waktu gua akan coba untuk explore lebih lagi. Nah untuk sekarang nih, untuk yang ini kayak cara memperbanyak subscriber, trik youtuber pemula dan lain-lain. Nah ini sih sebenarnya sementara, nanti untuk berjalannya waktu kita coba setting lagi, oke? Selanjutnya adalah setelan lanjutan. Nah ini juga nggak kalah penting sih. Ini untuk setting ini anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Nah ini sangat berpengaruh ya, karena memang channel, kalau kalian salah setting, kalian itu ya, wah, konten kalian itu nanti yang nonton adalah anak-anak dan munculnya hanya di YouTube Kids. Sekarang logikanya itu, kali video kalian ada di YouTube Kids, apakah anak-anak bakal nonton? Enggak. Tapi ya mungkin ada yang nonton tapi cuma karena kepencet seperti itu. Jadi lebih baik gua saranin, walaupun kalian itu juga YouTube anak, untuk menambah viewers kalian, kalian ini settingnya tidak aja. Nah nanti kalau misalnya nanti YouTube setting paksa YouTube Kids atau yang lain-lain, ya nanti kan itu berbeda kasus ya, seperti itu. Selanjutnya adalah ini penautan akun Google Ads. Nah ini juga penting sih sebenarnya, tapi di sini gue belum setting karena memang gue juga belum ada niat untuk monetize, juga masih lama ya. Ini karena video pertama loh. Yang kedua adalah ini untuk guna juga untuk pasang iklan di YouTube seperti itu. Iklan dalam arti video kita nanti direkomendasikan oleh YouTube secara berbayar, tapi nanti untuk detailnya kalau memang kalian mau tahu, terus aja di komentar, nanti gue buatin videonya untuk gimana sih cara setting untuk Google Ads seperti itu. Nah selanjutnya adalah teks otomatis. Kalau ini nanti ya nggak terlalu dibutuhkan sih sebenarnya. Terus iklan ini juga belum kita setting. Selanjutnya adalah klip. Klip ini juga apakah penonton mengambil klip konten saya. Nah kalau gue sih di sini karena gue niatnya itu berbagi ya, jadi izinkan aja lah untuk penonton ngambil klip konten saya ya, walaupun juga nggak tahu ada yang ngambil atau enggak seperti itu. Selanjutnya adalah kayakan fitur. Nah ini juga memang ini salah satu
core-nya atau hal yang utama dalam YouTube yang harus kalian setting. Oke. Yang pertama adalah fitur standar. Nah, kita lihat fitur standar ini adalah kalian bisa mengupload video, membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, dan menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada. Nah, syaratnya itu channel tidak memiliki teguran sama sekali. Jadi intinya sih kalau channel kalian ini aman, gak pernah ada teguran, gak ada pelanggaran, kalian fitur ini sih pasti aktif seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fitur menengah. Nah, fitur menengah ini juga lumayan penting nih karena kalian bisa upload video berdurasi lebih dari 15 menit loh. Terus thumbnail kalian bisa custom. Soalnya kalau misalnya nggak custom, kalian nanti pas upload video harus pilih dari pilih dari klip-klip kalian, nanti kan ada pilihan yang nanti gue jelasin. Terus kalian juga bisa live streaming. Nah, syaratnya itu ada dua. Yang pertama adalah fitur standar diaktifkan, dalam arti fitur nomor 1 ini harus aktif. Kalau non aktif ini tidak aktif, kan seperti itu logikanya. Dan yang kedua adalah verifikasi nomor telepon. Nomor telepon ini sih nggak terlalu sulit ya, karena gue punya beberapa channel nomor teleponnya tetap sama. Jadi kayaknya sih masih 3-4 nomor telepon sih masih bisa, tapi kalau emang gue salah tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya adalah fitur lanjutan. Fitur lanjutan ini menurut gue sih yang paling penting kalau kalian memang mau fokus di YouTube. Karena ya untuk syaratnya sih di sini ada mengajukan banding atas klaim konten ID kalian, menyiarkan lebih banyak live stream per hari kalau memang kalian YouTuber gamer dan lain-lain, kan kalian live streaming sering ya. Terus mengupload lebih banyak video per hari, buat lebih banyak video short setiap hari, menyematkan live stream. Ini maksudnya live stream ini dijadikan video kalian ya, jadi di save lah di playlist kalian. Terus link eksternal dalam deskripsi video, kalian bisa taruh link Tokopedia, link Shopee, link lain-lain kalau memang kalian affiliate sama e-commerce atau mungkin marketplace ya, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah ini nih ya, terlepas dari kalian memang YouTube ini cuma sekedar hobi iseng-iseng atau memang jadi galeri kalian, tapi untuk syarat untuk mengajukan monetisasi ini itu sangat penting ya. Untuk syaratnya ini yang pertama adalah fitur menengah yang aktif, berarti 1 dan 2 ini harus aktif, ini baru bisa aktif atau ada centangnya. Dan yang kedua itu nih kalian bisa pilih satu. Yang pertama verifikasi video. Nah, di sini itu ada keterangan yang kalian bisa baca. Cukup lihat kamera. Jadi kayak kalian mau daftar pinjol gitu. Jadi kalian video, kalian lihat-lihat muka kalian ya, mungkin kayak gitu-gitu. Gue juga belum pernah coba. Yang kedua adalah tanda pengenal yang valid. Nah, ini yang gue udah lakuin. Yang ketiga adalah history channel. Nah, history channel ini kalau nggak salah sih teman gue ada yang pernah coba. Ini 2 bulan, 2-3 bulan baru history channelnya ini aktif dengan sendirinya, karena memang dia itu nggak pernah setting ini gitu, jadi dia otomatis aja. Nah, untuk tanda pengenal sendiri kalian bisa pakai KTP, password, dan SIM seperti itu. Tapi gue sih pakai KTP, dan KTP gue itu udah gue pakai di beberapa channel gue, pakai KTP gue pribadi nggak ada masalah sih, masih bisa aja, masih bisa masih bisa aktif atau diverifikasi. Dan lagi untuk verifikasi ini kayaknya itu tergantung dengan negara yang mengajukan. Kayak gue di Indonesia jam kerjanya itu Senin sampai dengan Jumat. Jadi kayak tadi gue itu tadi siang jam 12-an pas makan siang, kebetulan gue sekarang masih bekerja, gue verifikasi pas pulang kerja sorenya ini sudah terverifikasi, dalam arti mungkin pas jam kerja mereka langsung diproses. Dan kemarin juga gue pernah coba verifikasi di hari Sabtu, itu pas di hari Senin baru diproses seperti itu. Jadi kayaknya mereka ngikutin jam kerja ya. Oke, lanjut ke bawah, sudah selesai. Nah, ini default upload ini sebenarnya sih cuma template aja ya, jadi kalian tidak usah capek-capek lagi setting. Tapi kan karena sekarang ini gue belum tahu mau nanti mau upload apa, judul apa, deskripsinya apa ya, mungkin kalau deskripsi nanti mungkin Instagram gue atau apa nanti bisa gue masukin di sini, tapi sekarang masih gue kosongkan. Nah, yang selanjutnya nih yang penting nih, ini visibilitas. Di sini kalian bisa set public, pribadi, atau tidak public.
Nah untuk gue sendiri gue saranin itu settingnya adalah pribadi. Kenapa? Karena setelah kalian upload, kalian itu bisa review dulu video kalian, karena ya banyaklah informasi dan mungkin kalian tahu kalau first upload kalian itu merupakan first impression dari video kalian. Jadi kalau misalnya kalian salah setting atau apa ya mungkin gue juga nggak tahu, tapi kayaknya sih gue yakin bakal berpengaruh kepada viewer atau mungkin rekomendasi YouTube kalian seperti itu. Nah yang kedua adalah tag. Nah tag ini juga banyak pro dan kontra, apakah tag ini perlu diisi atau tidak, tapi nanti bakal kita bedah kalau nanti gue udah mulai upload video. Gue bakal coba rekam cara gue setting atau apa, nanti sekalian juga pembuktiannya bagaimana, apakah tag ini berpengaruh atau enggak. Tapi memang agak sulit sih membuktikannya seperti itu, karena banyak juga youtuber itu yang viewernya atau subscribernya jutaan itu enggak set tag sama sekali seperti itu. Mereka cuma main di judul dan deskripsi dan juga thumbnail. Tapi ya nanti coba akan kita bedah bareng-bareng ya. Untuk sekarang masih gua kosongin karena belum tahu materi video gua apa. Nah seterusnya kita lanjut ke setelan lanjutan. Nah kalau ini sih standar aja ya. Untuk lisensi dengan segmen lisensi YouTube standar, kategori di sini gua sih mau blog dan orang aja. Jadi ini universal aja ya. Nah selanjutnya untuk bahasa video, karena gua video di Indonesia, bahasa Indonesia, gua set Indonesia, nanti juga ngaruh ke subtitle. Tapi ini juga nantinya bisa disetting bisa disetting nyusul lah. Nanti kita akan bahas juga mengenai cara setting subtitle dan lain-lain dan pro kontranya bagaimana seperti itu. Untuk komentar, gue izinkan semua komentar ya, mungkin karena kita YouTube ini kan mau sharing dan interaksi dengan orang lain ya. Jadi komentar ini ya kalau bisa diizinkan aja. Nanti kan kalau misalnya ada komentar negatif bisa kita jadikan dasar untuk kita mengembangkan diri seperti itu. Jadi jangan takut lah sama komentar. Apa masalahnya? Nggak ada. Lanjut. Untuk tunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini, untuk sementara gua nggak centang dulu. Kenapa? Karena untuk saat ini kan video nih baru sedikit, viewer juga baru sedikit, belum ada subscriber. Jadi kalau untuk orang nge-like ini kan kadang-kadang malu. Mau nge-like ini dilihat dulu sama dia. Ah, nih orang yang nge-like dikit nih, malas nontonnya, malas like malu gitu seperti itu. Jadi untuk saat ini gua nggak gua munculin untuk like-nya, tapi mungkin nanti kalau misalnya sudah banyak yang nonton, insya Allah nanti banyak yang nonton atau mungkin like juga banyak, akan gua hidupkan ya. Itu sebagai pamer juga sih sebenarnya. Tapi untuk sekarang ini karena masih sepi, gue ilangin dulu ya, oke? Jadi untuk izin, nah kalau untuk izin ini lebih ke privasi kalian bisa atur ini untuk ke pihak ketiga, dalam arti untuk moderator dan lain-lain. Nanti bisa disetting. Nanti kalau memang kalian butuh, nanti gue coba buat videonya, karena mungkin di beberapa YouTube gue juga gue udah nerapin hal ini seperti itu. Nah juga sama untuk komunitas juga seperti itu. Komunitas juga ini untuk bisa mengelola moderator standar, pengguna yang disetujui siapa aja, pengguna tersembunyi dan lain-lain. Nah ini juga nanti akan kita bahas, karena ini memang next levelnya aja lah ya, karena ini lebih ke agensi dan lain-lain. Kemudian untuk perjanjian ini biasa lah. Nah terus kita simpan, lanjut, belum selesai nih. Habis ini kita lanjut ke penyesuaian di sini. Nah, di sini ada 3 poin di sini subkategorinya, ada tata letak, branding dan info dasar. Nah di tata letak ini, nah ini untuk yang cuplikan channel dan video unggulan ini belum bisa gue tambahkan karena gue belum ada video dan belum ada yang unggul, dan cuplikan juga belum ada, jadi gue belum masukin. Nanti bakal gue masukin. Nah di sini juga ada channel unggulan, di sini gue masukin beberapa channel gue yang berhubungan dengan Papa Rama ya. Kalian kalau bisa mau cek, bisa cek nanti di channel gue. Nanti ini ada 1 dan 2, nanti bisa kalian sendiri tentang apa seperti itu, karena gue nggak fokus ke situ sekarang. Lanjut ke branding ini sebenarnya lebih ke logo, gambar banner dan lain-lain. Nah karena ini juga mendadak, baru hari ini gue setting, jadi ini
sementara aja, nanti gua rapikan. Untuk yang pertama untuk foto ini lebih ke apa sih namanya, avatar kita ya, atau profile picture kita di YouTube. Yang kedua adalah banner. Banner ini nanti akan bisa kita lihat di sini nih, bisa kita lihat di channel kita nih kayak gini nih. Tapi untuk sementara kan gua belum setting lagi, nanti gua setting lagi. Yang terakhir adalah watermark. Watermark ini nanti akan muncul di kanan bawah video kita. Bisa kita setting juga akhir video, waktu mulai custom, atau keseluruhan video. Kalau gue lebih milih di keseluruhan video gue kasih watermark, biar kalaupun ada yang copas ketahuan tuh punya gue. Nah, terakhir inilah info dasar. Di sini kalian bisa setting channel Anda namanya apa. Di sini kan gue paparan sama tips and trick nih, sama kayak yang di sini. Terus ini adalah link atau username. Jadi kalian kalau mau sharing ke orang lain gampang. Jadi kan nih kayak link gue itu http www.youtube.com/paparama-tips-and-trick. Nah, ini bisa kalian rubah juga setiap 2 kali setiap 7 hari. Jadi 7 hari seminggu sekali lah kalian bisa rubah. Nah, ini adalah deskripsi channel Anda, channel kalian lah, channel kalian ini tentang apa ya, kalian nanti bisa cek, bisa kalian atur sendiri apa deskripsinya. Gue sih belum kepikiran, nanti bakal gue isi. Udah sih, paling tambahkan bahasa di sini. Kalau bahasa paling kan kalau gue di sini masih bahasa Indonesia, jadi belum ada terjemahannya. Tapi next mungkin bakal gue subtitle, gue bakal artiin ke bahasa-bahasa yang lain, karena kan yang nonton tips and trick ini kan global ya, semua negara kan, cuma bahasa gue aja yang mereka mungkin nggak ngerti, seperti itu. Untuk link ini ada Paparama Official dan Paparama Kids, ini salah satu ya, nggak gue taruh semua sih, cuma beberapa yang dilihat aja sama channel ini ya. Mungkin kalau menurut gue untuk awal settingan sih cukup dari menu penyesuaian dan setelan aja, seperti itu. Ini udah cukup, nanti kita mulai. Doain gue biar channel ini berkembang ya. Tujuannya sebenarnya cuma untuk sharing-sharing aja, karena gue banyak punya teman YouTuber, gue sering sharing, tapi untuk pembuktiannya ini dari ilmu-ilmu mereka akan gue terapin di channel ini. Oke? Nah, itulah settingan awal dari YouTube yang nanti akan gue coba dokumentasikan semua semua perjalanannya. Jadi untuk pembuktian dan lain-lain nanti kalian coba ikutin terus ya. Jangan lupa like and subscribe di Paparama Tips and Tricks.